Hai, yo what up, apa kaps? Jika kamu adalah pecinta produk fashion dan gemar mengikuti mode busana kekinian, pasti sudah tak asing lagi dengan salah satu merek yang ternama asal Spanyol, yaitu adalah Zara. Zara adalah salah satu merek yang berasal dari Spanyol dan bermarkas di Arteixo, Galicia. Zara didirikan pada tahun 1975 oleh Amancio Ortega dan Rosalia Mera. Zara sendiri pun merupakan flagship store dari Inditex yang juga memiliki beberapa merek ternama lainnya seperti Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho, Ortiki, Stradivarius, dan Bershka. Zara sendiri hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu untuk mengembangkan produk-produk barunya dan meluncurkan sekitar 10.000 desain baru setiap tahunnya. Amancio Ortega pertama kali membuka Zara Store di sebuah jalan utama di pusat kota A Coruña, Galicia, Spanyol. Toko tersebut ternyata cukup sukses sehingga Amancio membuka beberapa store lagi di Spanyol. Selama tahun 1980, Ortega mulai mengubah desain, manufaktur, dan proses distribusi untuk mengurangi lead time dan bereaksi terhadap tren baru dalam cara yang lebih cepat. Dalam apa yang ia sebut mode instan pada tahun 1980. Perusahaan mulai melakukan ekspansi internasional melalui Porto, Portugal. Pada tahun 1989 mereka memasuki Amerika Serikat dan Prancis pada tahun 1990. Dan hingga saat ini, Zara sudah terdapat di 73 negara di dunia termasuk di Indonesia. Zara memiliki beberapa jenis pakaian mulai dari wanita, pria, anak-anak, Zara Home hingga kosmetik. Store Zara paling banyak berada di Spanyol yaitu 329 toko dan Prancis 114 toko. Sementara di Indonesia Zara hanya ada 13 toko. Louis Vuitton Fashion Director Panel Pitt mendeskripsikan Zara sebagai retailer yang paling inovatif dan sangat efektif di dunia ini. Oleh CNN, Zara juga disebut sebagai Spanish Success Story. Namun, tahukah Anda bahwa Zara dahulunya bernama Zorba? Pada awal berdiri di tahun 1975, Amancio Ortega Gauna, pendiri, memutuskan untuk membuka sebuah toko kecil di La Coruña, sebuah kota di barat laut Spanyol, yang menghususkan diri menjual baju-baju rumah, semacam daster untuk wanita dan jubah mandi. Gauna kala itu menggemari film Zorba the Great yang terkenal pada tahun 1974. Kemudian dia memutuskan untuk memberi nama tokonya sesuai dengan judul film kegemarannya. Namun ternyata nama Zorba sudah banyak dipakai. Bahkan ada sebuah bar bernama sama yang jaraknya hanya sekitar 2 blok dari toko Gauna. Pemilik bar tersebut mengeluh kepada Gauna, jika ada 2 Zorba di kota kecil tersebut akan membingungkan walau produk yang dijual berbeda. Masalah menjadi lebih rumit karena Gauna sudah terlanjur memesan cetakan logo untuk tokonya. Demi menghemat biaya, Gauna akhirnya membuat merek baru dengan huruf-huruf yang sudah ada. Ia pun mengganti Zorba menjadi Zara. Akhirnya, Zorba tetap dengan usaha menjual birnya dan Zara fokus dengan bidang pakaian. Pendiri Zara masuk nominasi orang terkaya di dunia. Jika kita lebih kenal dengan Bill Gates, pendiri Microsoft yang saat ini menjadi sebagai orang terkaya di dunia. Amancio pun bahkan sempat memiliki kekayaan yang mencapai 79,6 miliar US dollar, sedikit di atas Bill Gates. Namun sayangnya, beberapa tahun kemudian kekayaannya harus kembali ke posisi kedua. Inditex masuk kategori pengecer busana yang terbesar di dunia dengan pendapatan setiap tahunnya mencapai 14,74 miliar euro. Selain itu, Zara juga mengurangi jumlah produksi demi mengurangi anggaran perawatan dan ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan stok.
Apalagi jika produk tertentu tidak laku di masyarakat, maka perusahaan tidak mengalami banyak kerugian dengan stok yang menumpuk di gudang. Itulah fakta menarik dari sebuah perusahaan retail fashion terkenal bernama Zara. Dunia mode dan tren fashion menurut Zara untuk terus berinovasi memuaskan kebutuhan konsumen, mengedepankan prinsip cepat, tepat, dan akurat. Pendiri Zara dapat sukses bersaing di antara tokoh-tokoh terkaya di dunia. Inilah seputar brand Zara menurut versi Semua Bisa. Bagaimana dengan versi kamu? Tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih telah menonton video ini.